Adu domba adalah bahasa kiasan yang secara umum mengartikan sebagai suatu cara licik memecah persatuan. Bisa jadi yang awalnya sebuah kelompok besar dipecah-pecah menjadi kelompok kecil, atau kelompok kecil dipecah-pecah lebih kecil lagi. Adu domba itu sudah tentu bermakna konotasi atau bermaksud negatif, yang tujuan utamanya adalah mencegah terjalinnya persatuan besar yang solid. Bisa dimisalkan seperti kelompok yang tadinya terdiri dari beberapa orang sengaja diadu domba supaya pecah hingga menjadi beberapa kelompok lebih kecil atau bahkan hilang sama sekali. Jika adu domba ini dimaknakan lebih luas, seperti dalam politik pemerintahan sebuah negara, maka dapat diartikan sebagai kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan atau menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik adu domba ini juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Pernah ada sebuah penelitian yang merekrut sukarelawan. Mereka dibayar sama per hari. Ketika dimulai, peserta dibagi secara acak. Satu kelompok menjadi penjaga, satu kelompok menjadi tahanan, sampai dibuatkan pula bangunan penjaranya. Eksperimen ini direncanakan berjalan 2 minggu. Pada saat eksperimen tersebut, mereka dibebaskan improvisasi dan diberi seragam yang berbeda antara penjaga dan tahanan. Baru 2 hari berjalan, kelompok penjaga sudah memukuli tahanan yang tidak patuh, sementara kelompok tahanan luar biasa takut dan berusaha kabur dari penjara. Padahal mereka bisa saja meminta untuk berhenti. Ternyata masing-masing kelompok saling menguatkan perannya di antara mereka dan bermusuhan satu sama lain, meski yang membedakan mereka hanya seragamnya. Belum ada seminggu eksperimen ini dibubarkan karena mulai dianggap membahayakan, karena para peserta terlalu menghayati perannya. Lantas dari contoh eksperimen di atas, bisa kita bandingkan dengan kenyataan yang terjadi di negara ini. Berbagai isu yang ada di media sosial selalu ada yang terbelah menjadi beberapa kubu, baik itu di Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Satu pro, satu kontra. Hal itu bisa dikatakan wajar, karena berbeda pendapat tidak mengapa. Hanya saja yang dipermasalahkan adalah netizen kita begitu mudah termakan isu dan saling gontok-gontokan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi ciri karakter manusia yang mudah diadu domba. Tinggal dipakaikan seragam. Ketika ada isu, oknum provokator tinggal mengatur narasi supaya satu kelompok pro, satu kelompok kontra. Lalu diposting dan blar, langsung terbentuk 2 kubu. Kemudian yang kurang kuat mentalnya akan langsung terseret emosinya dalam arus isu. Bisa-bisa masing-masing saling membenci orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Jika kita telah lagi mengenai latar belakang karakter seseorang yang mudah diadu domba, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah faktor lingkungan. Bentrokan atau perselisihan kerap terjadi karena terbiasa dengan lingkungan yang mengotak-ngotakan, membanding-bandingkan, berseragam-seragam. Akibatnya bentrokan antar kubu lebih mudah terjadi karena masing-masing memakai seragam yang berbeda, hingga dengan sendirinya menciptakan beda kelompok pula. Mungkin solusinya bisa dengan menghilangkan rasa perbedaan itu, selagi masih dalam batas sisi kemanusiaan. Semua bebas mengenakan apapun, tanpa terkukung oleh seragam. Tidak ada merasa kelompoknya yang lebih benar, melainkan semuanya sama sebagai manusia. Tapi, bagaimanapun solusi terbaik yang dilakukan, tetap saja percuma jika tanpa kesadaran semua pihak. Karena adu domba itu tetap berbahaya, bisa mengorbankan banyak orang, meski hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Misalnya seperti demonstrasi, yang mana ada ribuan orang berteriak-teriak menuntut sesuatu. Demonstrasi itu berlangsung dengan kondusif,
Tapi cukup dengan satu atau dua orang yang terprovokasi, bisa saja jadi api yang membuat situasi kacau. Semua bisa jadi beringas dan berani melakukan apa saja. Adu domba di zaman sekarang bukan hanya bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat langsung, tapi juga di dunia maya. Media sosial adalah kerumunan massa. Dalam kerumunan, individu menjadi animus, kehilangan identitas. Individu dalam kerumunan kehilangan tanggung jawab pribadinya. Secara ekstrim kehilangan rasa malunya, rasa hormatnya pada manusia lain di luar kelompoknya. Bahkan moralitas bisa lenyap. Makin kesini, medsos sering menjadi penyebab kelucuan di zaman semodern ini. Karena medsos, kita bisa menemukan manusia-manusia yang berpendidikan tinggi, tapi tidak cukup cerdas untuk menyikapi sebuah isu. Mereka mudah percaya begitu saja tanpa berusaha melakukan pembuktian dan melihat fakta sesungguhnya yang sedang terjadi. Contohnya, kok bisa ada rasa benci ikut masuk ke dalam dada, walaupun tidak mengenal yang disangkakan itu dengan baik. Padahal, kalau hanya sekedar tahu namanya dan belum pernah berinteraksi secara intensif, kita tidak bisa menilai seseorang itu baik atau buruk. Apalagi penilaian tersebut hanya bersumber dari cerita orang lain. Apakah fenomena sosial di atas bisa dianggap sebagai tindakan orang cerdas? Jikalau kita hanya menilai sesuatu atau seseorang berdasarkan apa kata orang, kita hanya akan menjadi orang yang tersesat tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mudah sekali kita diprovokasi, dipengaruhi untuk membenci akibat kebodohan diri kita sendiri. Adu domba seperti sudah menjadi senjata ampuh bagi pihak-pihak yang punya niat untuk memecah belah persaudaraan sesama manusia dan juga untuk menjatuhkan karakter orang yang dibenci. Lantas, orang yang kita anggap baik pun belum tentu menjamin bahwa apa yang diceritakannya bersifat objektif. Bagaimana bila kenyataan sebenarnya teman kita itu memiliki rasa iri atau dendam pribadi dengan orang yang menceritakannya? Secara otomatis, cerita tersebut akan dibumbui agar pendengar ikut terbakar dan berdiri di garis terdepan untuk membela sang penutur cerita. Dan jadilah Anda seekor domba yang sedang diadu untuk membela seseorang yang tidak jelas benar atau salah. Karena Anda tidak pernah berusaha untuk mengungkap tabir kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai manusia yang dianugerahi akal, ada baiknya kita fungsikan agar tidak hanya sekedar jadi pajangan. Jadilah manusia yang bijaksana dan cerdas dalam menyikapi isu sosial yang ada di sekitar kita. Jangan mau diadu domba dan dihasut dengan begitu mudahnya. Sejak zaman penjajahan, para penjajah sudah paham betul kelemahan bangsa Indonesia, yaitu masyarakatnya yang mudah dipengaruhi atau dihasut untuk saling membenci. Tidaklah susah penjajah menerapkan politik pecah belah atau penjajahan Belanda mengistilahkan divide et impera, dan sekarang kita kenal dengan adu domba. Sepanjang perjalanan bangsa ini, politik adu domba terbukti sudah digunakan bangsa penjajah kepada negara kita beratus tahun lamanya sebelum merdeka. Hingga kemudian sampailah di zaman sekarang, beberapa oknum penguasa menggunakan cara ini untuk menghancurkan lawan-lawannya. Hal itu berentetan dengan masalah politik, pemerintahan, bisnis, serta menyangkut hidup masyarakat banyak. Sekarang mari kita cermati apa yang terjadi dewasa ini di sekitar kita. Sejak bergulirnya gelombang reformasi di era tahun 1997 sampai 1998, di mana pemerintahan Soeharto digulingkan, apa yang kita rasakan? Pernahkah kita mendengar kasus penyadapan yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia? Sudah sejak lama hal tersebut dilakukan, dan mereka sudah persis tahu kelemahan Indonesia, karena mereka belajar dari sejarah bangsa ini tentang efektifnya penerapan politik pecah belah untuk mengacau pikiran semua warga Indonesia, dengan mudahnya menumbuhkan rasa benci di antara warga hanya karena perbedaan.
saling membenci karena beda agama, saling membenci antar partai politik, saling benci antar institusi dan kelembagaan, saling benci antar etnis dan suku, saling benci antar wilayah, saling benci antar warga masyarakat, saling benci antara kaya dan miskin, saling benci antar supporter sepak bola, saling benci antar sekolah, bahkan kalangan mahasiswa yang konon ceritanya adalah makhluk yang paling berjasa melakukan reformasi juga saling membenci antar fakultas. Yang paling ironis, tidak bisa dipungkiri, banyak generasi negeri ini yang mulai membenci budaya sendiri, benci bahasa daerah, benci kesenian daerah, benci adat istiadat daerah. Tapi begitu diklaim negara lain, barulah semuanya marah. Seperti kita juga yang kerap melupakan agama sendiri, tapi begitu salah paham sedikit langsung emosional. Amunisi paling bahaya dari senjata adu domba adalah rasa benci. Ini akan sangat mudah diolah menjadi alat yang efektif untuk menghancurkan fondasi sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Tidak segan, bahkan hanya karena beda, warga Indonesia bisa dengan gampangnya saling menghina, saling merusak, saling serang, bahkan saling membunuh. Contohnya, berbagai peristiwa tragis yang pernah terjadi di Poso, Sampit, Maluku, Papua, dan beberapa daerah lain. Peristiwa terakhir yang cukup memperlihatkan bagaimana kita begitu mudah diadu domba adalah pada masa-masa negara ini sedang disibukkan dengan pemilu dan pemilihan presiden. Menurut saya, mungkin ini adalah pemilu yang prosesnya paling melelahkan dan menyita banyak pikiran. Pertikaian antara kubu-kubu pemilih, baik dari kalangan bawah maupun atas. Oknum-oknum tersebut kemudian juga menggunakan media digital sebagai sarana adu domba yang membuat situasi bertambah panas. Lalu terlihatlah kelemahan bangsa ini. Perhatian terpecah sehingga kita mengabaikan masalah yang lebih atau sama pentingnya dengan pemilihan presiden, yakni ekonomi. Bukankah bagaimana situasi yang terjadi dalam suatu negara ikut mempengaruhi situasi ekonomi yang dipengaruhi juga oleh penilaian masyarakat global? Bukannya kita adalah bangsa yang tidak mau bersyukur atas apa yang sudah diberi Allah terhadap negara ini. Tapi dalam kenyataannya, sejak dulu banyak sudah kasus-kasus yang pernah atau masih belum jelas hingga sekarang. Petani tidak diperhatikan jauh dari swasembada pangan, sayur, buah, dan ternak. Sektor pendidikan terbengkalai, sehingga untuk pintar harus sekolah ke luar negeri. Lantas, bagaimana untuk siswa yang miskin? Sektor pembangunan infrastruktur diabaikan kualitasnya. Pengelolaan sumber daya alam tidak dioptimalkan, sehingga tergantung pada asing. Industri-industri strategis hancur satu demi satu, sehingga tidak pernah mandiri. Bahkan kedaulatan negeri ini juga terancam setelah sebelumnya ada bagian dari negara ini yang minta berpisah. Dan masih ada lagi sekelompok saudara sebangsa kita yang berniat untuk memisahkan diri dari NKRI. Kalau sudah begitu, saya ikut sedih dengan aparatur yang berjuang di garda terdepan dan berkorban dengan sepenuh jiwanya. Tapi tetap masih ada oknum pemerintah atau bagian dari bangsa ini yang tidak peduli. Dari hal itu, sepertinya Indonesia, kita bangsa ini, perlu berhenti sejenak untuk berpikir, mau sampai kapan kondisi ini dipertahankan. Indonesia sudah saatnya menjadi bangsa yang lebih pintar. Pemimpin pemerintahan dalam negara ini harus seperti besi yang mempunyai ketegasan, namun dengan keadilan dalam memimpin negeri ini. Tentunya itu bisa tercapai dengan dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi. Dan yang lebih penting lagi, jika ujung tonggak negara ini ada pada pemudanya, maka semua tergantung pada pemuda Indonesia. Mau jadi pejuang yang kuat atau hanya orang yang lemah? Kita yang menentukan, guys. Wassalam.